kesedihan, kepedihan, dan semua orang merasakannya tanpa terkecuali. Anda ketika ditimpa musibah, kesalahan Anda adalah melihat orang lain yang tidak ditimpa musibah tersebut. Contoh, musibah yang ada pada Anda misalnya tak punya anak. Musibah atau tidak? Musibah. Karena kita merasa hidup kita sempurna kalau seandainya diberikan Allah Taala keturunan. Karena menurut kita orang yang tidak memiliki keturunan punya kekurangan dalam hidupnya. Kesalahan kita adalah mata kita itu selalu menatap orang yang ada anak. Sehingga akhirnya kepedihan itu makin tebal, makin kenceng, makin dalam. Karena mata kita terlatih melihat, kita tajamkan untuk melihat kawan-kawan, tetangga, sahabat, rekan kerja yang punya anak. Akhirnya makin terasa, makin dalam. Padahal terlalu banyak nikmat Allah yang lainnya yang Allah berikan kepadamu, orang lain tak punya. Tapi engkau tidak menajamkan pandanganmu pada nikmat-nikmat itu. Sebenarnya bahasan berikutnya, karena bahasan itu saling terkait. Semua orang pada dasarnya punya kepedihan. Kalau Anda tidak diberikan anak, yang lain tidak diberikan ini. Yang lain tidak diberikan mata, yang lain tidak diberikan kaki, yang lain tidak diberikan hidayah, yang lain tidak diberikan harta, yang lain tidak diberikan rumah, yang lain tidak diberikan pekerjaan, yang lain tidak diberikan kesehatan, yang lain tidak diberikan istri malah. Antum sudah punya istri, alhamdulillah. Sudah punya suami, alhamdulillah, walau tidak punya anak. Ada jomblowan-jomblowati di sini. Alhamdulillah. Semua kita yang ada di sini, semuanya punya masalah. Semua punya problematika hidup. Tak ada yang tidak. Jangan antum kira, hanya antum sendiri yang punya petaka gitu loh. Ini kan kalau kita dapat petaka dari Allah itu kayaknya kita aja yang diberi Allah petaka gitu. Kayaknya kepala manusia semua ini aman dari petaka. Hanya kita aja gitu. Itu salah dirimu berpandang. Semua orang ini punya masalah. Ini berapa kepala yang ada di sini yang dewasa ini? Punya masalah semua ini. Kalau kita dengarkan curhatan masalah mereka, seminggu nggak kelar ini. Nggak kelar. Masalah saya di sini Ustaz, ada masalah di sini Ustaz, masalahnya di sini Ustaz, di sini Ustaz, di sini Ustaz, di sini Ustaz, macam-macam. Dan tempat yang paling nyaman orang curhat Ustaz. Kasihan jadi Ustaz sebenarnya, antum hati-hati. Dan itu salah satu petaka jadi Ustaz. Yang ini ngeluhkan orang tuanya, yang ini ngeluhkan anaknya, yang ini ngeluhkan istrinya, yang ini ngeluhkan suaminya, yang ini ngeluhkan suaminya nikah lagi, yang ini ngeluhkan ini, yang ini ngeluhkan hutang. Hutang pun Ustadz ngeluhnya, heran gitu. Jadi dunia ini negeri apa? Negeri ujian. Artinya apa? Kalau datang kepadamu hal yang tidak engkau sukai, pilihan Allah, ya itulah yang terbaik untuk dirimu. Allah tahu, engkau tidak tahu negeri ini. Negeri ujian Allah ingin memberikan kepadamu ujian. Sabarlah dan yakinlah di balik kesabaranmu ada pahala besar yang menanti. Allah menguji kita, semua kita diuji dengan dua hal. Diuji dengan sesuatu yang membutuhkan sabar dan diuji dengan sesuatu yang membutuhkan syukur. Semua kita dapat uji yang sama. Sama. Jangan kira bahwa kita aja yang diuji oleh Allah untuk bersabar, yang lain diuji untuk bersyukur. Enggak, salah. Semua manusia punya jatah ujian sabar, punya jatah ujian syukur. Anda bisa nggak bersabar atas yang saya berikan kepadamu? Anda bisa tak bersyukur terhadap sesuatu yang saya berikan kepadamu? Semua kita dapatkan itu tanpa ada yang tidak mendapatkannya.
Jadi ketika ada sesuatu yang tidak nyaman hidup di dunia ini, sadari memang itulah dunia. Inilah negeri saya, negeri yang saya hidup sekarang ini yang begini. Maka jangan menghayal saya tidak dapatkannya, saya tidak dapatkannya, andai saya tidak dapatkannya, andai saya tidak dapatkannya, andai saya, enggak, jalani saja. Lakukan ikhtiar, minta petunjuk kepada Allah, tanya pada ustaz kalau Anda bingung menentukan mana jalan baik dan mana jalan yang buruk sesuai dengan syariat. Setelah ikhtiar dapat, lanjutkan dan biarkan Allah tabaraka wa taala yang memilihkan untuk dirimu apa yang akan Allah takdirkan dalam dirimu. Hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, dari Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Tirmidzi yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam silsilah sahihah. Rasulullah SAW bersabda, yawaddu ahlul afiyati yaumal qiyamah hina yu'ta ahlul bala'i ats-tsawab law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid. Orang-orang yang di dunia banyak dapatkan afiat, banyak dapatkan kenikmatan dan keselamatan. Pada hari kiamat, ketika melihat apa yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada ahlul bala, kepada orang yang banyak mendapatkan bencana di dunia. Hitungan antar manusia dengan manusia, lebih banyak dapat bencana kelompok ini dibanding yang ini. Nah, ketika yang lebih banyak, lebih sedikit bencananya, lebih banyak nikmatnya, melihat pahala yang Allah berikan dan ganjaran yang Allah berikan kepada orang yang banyak diberikan bala, bencana dan petaka di permukaan bumi dan kesulitan dan air mata dan kesedihan, yawaddu, mereka ingin, law anna juludahum kanat quridat fid dunya bil maqarid, andai dulu mereka juga dapatkan bala sehingga tubuh mereka ini dikukus apa namanya? Apa tadi? Diparut dengan pemarut sehingga berpisah antara daging dan tulang mereka. Itu di akhirat. Saking melihat betapa besarnya pahala yang mereka dapatkan, betapa banyaknya ganjaran yang Allah berikan. Bahkan hadis yang sahih yang semua antum tahu, umat Nabi Muhammad yang miskin menghuni surga lebih dulu daripada umat Nabi Muhammad yang kaya. Berapa lamanya? 500 tahun. Antum kaya di dunia dibanding orang fakir dunia berapa tahun? Taruhlah yang antum inginkan itu terwujud, antum kaya. Kaya ya, kaya dibanding yang miskin. Oke. Berapa tahun? Yakin Anda nggak sampai 40 tahun? Yakin Anda nggak sampai 40 tahun? Orang rata-rata kaya di usia berapa? 40 lah, yang kaya-kaya itu rasanya 40 baru mulai kaya. Maka jarang yang usia 80 kan? Berarti nggak sampai 80 tahun dia menikmati kekayaannya. Itu satu. Yang kedua, dari 40 tahun waktu yang tersisa, berapa tahun dia gunakan untuk tidur? Oh, tidur itu nggak rasa kaya, nggak kaya itu. Waktu tidur itu nggak ngerasa diri kaya, itu nggak ngerasa pasti itu. 8 jam sehari? 40 tahun kurang saja 8 jam. 8 jam sehari. 40 tahun bagi 3. 24, 8 sepertiga. 40 tahun bagi 3 sekitar 12 tahun, 13 tahun. Dari 40 tahun itu Anda tidak bisa merasakan diri Anda kaya atau bukan. Karena kaya dan tidak kaya ketika miskin nggak terasa. Ketika tidur nggak terasa. Berarti ada 13 tahun dari 40 tahun dirimu tidak bisa merasakan kekayaan. Kurang 43 tahun dari 40, sisanya berapa? 27 tahun doang merasakan kaya. Itu pun kaya kita itu biasanya sudut pandang orang lain. Kita nggak merasa kaya sudut pandang orang, enggak. Percayalah. Kata orang kita kaya, itu menurut sudut pandang dia. Tak sama dengan sudut pandang si kaya yang dipandang kaya orang tadi. Dia nggak sama, sudut pandangnya beda. Lihat, 500 tahun lebih dahulu orang yang miskin hidup masuk surga. Sementara si kaya berapa tahun tadi? 27, taruhlah 40 tahun ya, taruhlah 40 tahun masuk surga 500 tahun. Jadi di dunia mau kaya apa mau miskin?